Tanah adalah fondasi utama keberhasilan budidaya cabai. Banyak petani fokus pada pupuk dan pestisida, tetapi melupakan kondisi tanah. Padahal akar cabai akan tumbuh, menyerap air, dan mengambil nutrisi dari tanah. Jika tanah sehat, tanaman lebih kuat, lebih tahan penyakit, dan hasil panen bisa meningkat. Sebaliknya, tanah yang padat, asam, dan miskin kehidupan mikroba akan membuat pertumbuhan cabai terhambat, meskipun pupuk diberikan dalam jumlah banyak. Langkah pertama adalah membersihkan lahan dari sisa tanaman lama, rumput liar, dan akar-akar yang masih tertinggal. Sisa tanaman yang sakit sebaiknya dibuang atau dibakar agar tidak menjadi sumber penyakit pada musim tanam berikutnya. Setelah lahan bersih, tanah dicangkul atau dibajak sedalam 20 hingga 30 cm. Tujuannya adalah memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi, serta mempermudah akar cabai menembus lapisan tanah yang lebih dalam. Saat tanah dibalik, sinar matahari juga membantu mengurangi populasi jamur dan bakteri patogen yang berada di permukaan. Setelah pengolahan awal, tanah sebaiknya dibiarkan terkena sinar matahari selama 1 hingga 2 minggu. Proses ini sering disebut pengeringan atau solarisasi alami. Pada tahap ini, kelembapan berlebih berkurang, gas-gas beracun dalam tanah menguap, dan sebagian organisme penyebab penyakit mengalami penurunan populasi. Selain itu, proses pelapukan bahan organik menjadi lebih aktif, sehingga unsur hara lebih mudah tersedia bagi tanaman. Selanjutnya adalah perbaikan kondisi kimia tanah. Banyak lahan cabai di Indonesia memiliki pH yang cenderung asam. Tanah yang terlalu asam menyebabkan unsur fosfor sulit diserap tanaman, dan beberapa unsur seperti aluminium dapat menjadi racun bagi akar. Untuk mengatasinya, dolomit dapat diberikan sesuai kebutuhan lahan. Dolomit mengandung kalsium dan magnesium yang membantu menaikkan pH tanah sekaligus menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Idealnya pH tanah untuk cabai berada pada kisaran 5 hingga 6,8 agar penyerapan nutrisi berlangsung optimal. Tahap berikutnya adalah pemberian bahan organik. Pupuk kandang yang sudah matang atau kompos ditebarkan secara merata ke seluruh lahan. Bahan organik berfungsi memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, dan menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme. Saat pupuk kandang terurai, berbagai unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur mikro akan dilepaskan secara bertahap. Tanah yang kaya bahan organik biasanya lebih gembur, lebih mudah diolah, dan memiliki aktivitas biologis yang lebih tinggi. Di dalam tanah yang sehat, terdapat miliaran mikroorganisme yang bekerja tanpa henti. Bakteri pengurai membantu memecah sisa-sisa organik menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman. Jamur tanah tertentu membantu pembentukan agregat tanah sehingga tanah menjadi lebih remah dan tidak mudah memadat. Ada juga kelompok actinomycete yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik yang sulit terurai. Semua organisme ini membentuk ekosistem yang saling mendukung untuk menjaga kesuburan tanah. Salah satu mikroba yang sering dimanfaatkan petani adalah Trichoderma. Jamur baik ini mampu bersaing dengan jamur penyebab penyakit seperti Fusarium, Rhizoctonia, dan Phytophthora. Selain menekan patogen, Trichoderma juga membantu mempercepat penguraian bahan organik dan merangsang pertumbuhan akar. Ketika populasi Trichoderma tinggi, akar tanaman memiliki lingkungan yang lebih sehat sehingga risiko serangan penyakit layu dapat berkurang. Selain Trichoderma, terdapat bakteri menguntungkan yang hidup di sekitar perakaran tanaman, atau disebut rhizosfer. Bakteri ini membantu melarutkan fosfat yang sulit diserap tanaman dan menghasilkan zat yang merangsang pertumbuhan akar. Semakin aktif kehidupan mikroba di sekitar akar, semakin luas daerah penyerapan unsur hara. Inilah sebabnya tanah yang sehat sering menghasilkan tanaman yang lebih hijau, lebih kokoh, dan lebih produktif dibandingkan tanah yang miskin mikroorganisme. Setelah pupuk organik dan pembenah tanah diberikan, langkah berikutnya adalah membuat bedengan. Bedengan yang baik memiliki lebar sekitar 1 hingga 1,5 meter dengan tinggi 30 hingga 40 cm. Bedengan membantu drainase sehingga air hujan tidak menggenang di sekitar akar.
Genangan yang berlangsung lama dapat menyebabkan akar kekurangan oksigen dan memicu perkembangan penyakit akar. Pada lahan dengan curah hujan tinggi, bedengan yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan budidaya cabai. Sebelum penanaman dilakukan, pupuk dasar seperti NPK Ponska, SP36, MAPE, atau pupuk lain dapat dicampurkan sesuai kebutuhan lahan. Setelah semua bahan tercampur, tanah sebaiknya didiamkan selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Selama masa ini, mikroba akan mulai berkembang, bahan organik semakin terurai, dan kondisi tanah menjadi lebih stabil. Ketika bibit cabai akhirnya ditanam, akar akan masuk ke lingkungan yang kaya nutrisi, gembur, memiliki aerasi yang baik, serta dipenuhi mikroorganisme menguntungkan yang siap mendukung pertumbuhan tanaman sejak awal. Kesimpulannya, pengolahan tanah bukan hanya soal mencangkul dan memberi pupuk. Di bawah permukaan tanah terdapat kehidupan yang sangat kompleks, mulai dari bakteri, jamur, hingga mikroorganisme lainnya yang berperan penting dalam menyediakan nutrisi dan melindungi akar tanaman. Semakin baik kita mempersiapkan tanah, semakin besar peluang mendapatkan tanaman cabai yang sehat, produktif, dan mampu menghasilkan panen yang maksimal.